Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ya, kali ini saya masih ingin berbagi tentang falsafah orang Jepang. Ya, karena memang banyak sekali yang saya dapatkan ya ketika kemarin jalan-jalan ke Jepang. Itu banyak sekali pelajaran yang saya resapi gitu. Jadinya saya senang ini berbagi tentang Jepang gitu ya, terutama tentang filosofi hidup mereka. Ada satu prinsip hidup gitu yang diterapkan oleh orang-orang Jepang yang itu membuat mereka itu sukses dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu prinsip hidup Kaizen. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar juga ya kata Kaizen gitu. Saya dulu juga sering mendengar kata ini, tetapi maksudnya bagaimana itu saya belum ngerti. Baru setelah saya kemarin pergi ke Jepang, akhirnya mempelajari sebenarnya Kaizen itu apa sih gitu ya. Nah, ternyata Kaizen ini diterapkan oleh orang-orang Jepang yang ini membuat mereka itu memiliki kesuksesan yang terus-menerus. Jadi orang Jepang itu bukan orang yang mudah puas ya dengan satu keberhasilan gitu misalnya gitu ya. Tetapi mereka itu inginnya tuh selalu ada pertumbuhan, selalu ada perbaikan ya di setiap waktu, di setiap sisi hidup mereka. Lalu sebenarnya Kaizen itu apa maksudnya begitu ya. Jadi Kaizen itu berasal dari dua kata, Kai dan Zen. Kai itu artinya perubahan, Zen itu artinya kebaikan. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan ke arah kebaikan-kebaikan yang terus-menerus gitu. Jadi kita tuh tidak mandek, oh saya sudah baik nih, sudah segini aja. Itu enggak seperti itu. Tetapi kebaikan yang kita inginkan adalah kebaikan yang perubahan yang terus-menerus ke arah kebaikan yang lebih baik. Nah, itu yang diterapkan oleh orang-orang Jepang sebagai prinsip hidupnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang selalu bertumbuh ya, tidak puas dengan oh ya sudahlah saya gini-gini aja sudah cukup gitu, enggak, tapi ada perbaikan yang terus-menerus dan ini diterapkan di semua aspek hidup ya, baik di dalam individu ya, baik di dalam keluarga dan utamanya ini diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang. Itu kenapa perusahaan-perusahaan Jepang itu terkenal dengan kebaikan di segala aspek ya, dari kebersihan, dari manajemen karyawan gitu ya, teknologi dan sebagainya. Itu perusahaan Jepang itu diakui dimanapun itu perusahaannya terbaik gitu ya, bagus-bagus gitu, baik dalam segala aspeknya ya, dari cleaning service-nya gitu ya, dari kebersihan sampai ke teknologinya gitu tuh semuanya baik gitu. Nah, itu karena mereka menerapkan prinsip Kaizen ini ya. Jadi perubahan ke arah kebaikan yang terus-menerus mereka lakukan. Nah, ketika kita mau menerapkan prinsip Kaizen ini di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, itu sangat bagus sekali pastinya ya. Misalnya di dalam hidup kita sendiri aja sebagai individu ya, kita sudah baik apa nih ya, mungkin dari sisi keuangan, dari sisi hubungan ya, dari sisi kesehatan, dari sisi profesional, itu kita sudah sampai di mana nih, sudah sebaik apa nih. Nah, terus kita mau melakukan perbaikan apa lagi nih agar tidak stagnan di sini aja, tetapi ada pertumbuhan ke arah kebaikan yang lebih baik. Nah, itu perlu ketika kita agar kehidupan kita itu tidak segini-gini aja, dan kita juga akan mengalami kepuasan pastinya. Ketika kita itu dari tahun ke tahun tidak ada pertumbuhan kebaikan gitu ya, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu kan kita akan kayak nyesel gitu ya, kayak oh kok kayak gini-gini aja gitu ya. Nah, ketika kita menerapkan prinsip Kaizen ini, kita jadi tahu nih apa nih yang akan kita lakukan untuk perubahan kebaikan yang lebih baik berikutnya. Nah, itu akan kita planningkan atau kita rencanakan untuk kita lakukan ya. Jadi ketika kita menerapkan prinsip Kaizen, kita itu tidak hanya puas dengan kondisi sekarang, tetapi kita akan melakukan kebaikan-kebaikan untuk terus-menerus agar kita mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi. Jadi tidak
tidak rata gini, tetapi setiap waktu kita tuh mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya, terus bertumbuh begitu. Lalu bagaimana agar kita mampu menerapkan prinsip Kaizen di dalam hidup kita? Yang pertama itu kita mengajukan pertanyaan kecil kepada diri kita untuk mengatasi rasa takut, ya. Kenapa ini penting? Karena kadang-kala kita itu tidak mau melangkah gitu ya. Kita tidak mau bahkan memiliki mimpi gitu ya. Kita tidak mau untuk melakukan perencanaan kayak gitu. Itu karena kita sudah takut duluan, ya. Wah, misalnya saya mau mendapatkan penghasilan 10 juta misalnya, ya. Sebelumnya penghasilannya hanya 5 juta misalnya, berarti 2 kali lipatnya. Itu sudah takut duluan. Wah, kalau saya penghasilannya 10 juta itu apa yang harus saya lakukan itu tuh nggak tahu gitu. Pasti mikirnya, wah berarti saya harus bekerja 2 kali lipat gitu ya. Wah berarti saya harus menghabiskan seluruh waktu untuk bekerja. Wah berarti pikiran saya akan ketambahan banyak pekerjaan dan sebagainya. Itu ketakutan yang mungkin ada di dalam diri kita, sehingga kita tuh bahkan untuk menginginkannya pun nggak berani, apalagi merencanakan dan apalagi melakukannya, ya. Atau misalnya contoh kecilnya, misalnya wah saya bobot badannya terlalu over nih gitu ya. Saya harusnya itu bobotnya sekian, harus menurunkan berat badan 10 kilo misalnya. Tapi sudah takut duluan, wah berarti nanti saya nggak boleh makan ini itu, berarti saya harus olahraga dan capek, wah nggak mau akhirnya takut duluan, ya. Nah dengan kita bertanya hal kecil kepada diri kita gitu ya, apa sih ketakutan kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketakutan itu sangat penting. Misalnya, wah saya mau menaikkan penghasilan nih, dari hal yang kecil saja dulu gitu ya, tidak usah langsung harus 2 kali lipat gitu ya. Paling ada tambahan 100-200 ribu itu kan lumayan gitu ya. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rasa takut saya untuk menambah penghasilan gitu ya. Misalnya, wah yang sebelumnya hanya karyawan pengen nambah penghasilan dengan jualan. Rasa takutnya itu kan malu ya. Kalau yang orang yang nggak biasa jualan itu rasa takutnya banyak ya. Ada rasa malu, takut ditolak, takut nanti dibilang nggak enak sama orang dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah coba saja perlahan-lahan ya kita lakukan, coba jualan ya produk apa yang memang kita sukai gitu ya. Siapa tahu di situ nanti Anda dapat penghasilan tambahan dan akhirnya ketakutan itu bisa Anda atasi. Terus misalnya, wah saya mau turun berat badan tapi takut nanti nggak boleh makan ini itu, takut capek olahraga dan sebagainya. Lakukan saja dari hal yang kecil dulu yang kita mampu gitu ya. Kita mampunya olahraganya yang jalan kaki aja, yang nggak usah workout terlalu berat yang capek gitu ya. Lakukan saja dulu gitu ya, sehingga kita tuh ternyata untuk menjadi hidup sehat, terus badan kita tidak overweight gitu, itu tidak harus yang langsung menerapkan diet kayak gitu tuh nggak harus begitu, bisa mulai dari hal kecil gitu ya. Jadi kita atasi dulu nih ketakutan diri kita ya, tentang apapun itu yang memang mungkin ada di dalam diri teman-teman saat ini ya, ketakutan apapun itu. Terus kemudian yang kedua itu gunakanlah pemikiran yang sederhana ya, jadi tidak terlalu ribet ya. Wah saya ingin menambah kemajuan nih misalnya di bidang ekonomi saya, tetapi akhirnya banyak banget sini pikiran-pikiran yang ruwet gitu ya. Nah lakukanlah pemikiran yang sederhana saja, karena dengan pikiran yang sederhana kita tuh jadi tidak bulat hanya ada di otak gitu. Dengan pemikiran yang sederhana kita akan mudah untuk segera melakukan, segera untuk do it gitu. Melakukan itu tidak hanya dipikirin doang gitu. Tetapi kalau kita pikirannya sudah ruwet, kita akhirnya itu tidak akan melakukan apapun. Jadi pikirkanlah hal yang sederhana saja. Teman-teman maunya bertumbuh di hal apa yang mau teman-teman lakukan, lakukanlah ya. Yang sederhana saja dulu, tidak usah yang berat-berat
Seperti contohnya tadi ya, mau langsing ya mulai aja dulu dari jalan kaki gitu ya. Mau menambah penghasilan mulai aja dulu dari jualan yang sederhana gitu ya. Misalnya pengen bisa ngomong, ya mulai saja dulu dari yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya ikut public speaking untuk teman-teman itu menemukan kepedean dan sebagainya. Itu mulailah dari hal-hal yang teman-teman bisa lakukan. Jadi jangan terlalu berpikiran ruwet gitu ya. Kalau ketika kita sudah berpikiran ruwet, jangankan melakukan ya, kita sudah tidak selera dulu untuk membuat kaizen ya, membuat pertumbuhan ke arah kebaikan yang lebih baik itu tadi. Nah, langkah yang ketiga, melakukan tindakan kecil tadi ya. Jadi teman-teman yang sudah bertanya untuk mengatasi ketakutan ke dalam dirinya teman-teman gitu ya, terus sudah berpikiran yang sederhana ya, kemudian lakukanlah meskipun itu kecil dan sederhana ya. Lakukanlah apa yang sudah teman-teman planningkan ya. Oh, saya pengen diet, saya pengen langsing. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Jalan kaki tiap pagi misalnya ya. Apa ini yang bisa saya lakukan untuk menambah penghasilan? Ya sudah, lakukan. Ketika kita sudah memiliki sudah mengatasi rasa takut gitu ya, sudah mampu berpikir sederhana tetapi tidak dilakukan, ya akhirnya sama saja. Batas antara rencana dan hasil itu kan ditindakan. Ketika Anda memiliki rencana yang baik ya, tetapi tidak pernah dilakukan, tidak pernah ditindakkan, ya hasilnya tidak akan kemana-mana ya. Ketika teman-teman menginginkan ada hasil yang lebih baik ya, berarti lakukanlah apa yang sudah teman-teman niatkan, apa yang sudah teman-teman rencanakan. Kemudian yang berikutnya, kita memberikan reward ya atas pencapaian meskipun kecil, atas usaha yang sudah kita lakukan. Ya, ini sering sekali saya katakan ya, teman-teman berikanlah reward kepada diri teman-teman atas upaya yang sudah teman-teman lakukan. Karena ini tuh membuat otak kita tuh kayak merasa, aku mendapatkan reward nih dari apa yang sudah saya lakukan. Dia akhirnya mencerna lagi, kreatif lagi nih, berarti apa nih yang harus saya lakukan berikutnya ya. Itu tuh membuat otak kita akan berpikir atau berkreasi lagi untuk melakukan hal baik lainnya ya. Ketika kita tidak pernah memberikan reward meskipun itu terhadap diri sendiri, ya kita akhirnya cuma capek aja gitu. Kita mungkin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak gitu ya. Kita mungkin tubuhnya sudah menjadi langsing, kita mungkin sudah mulai berbicara di banyak berbicara di publik gitu. Tetapi kalau ketika kita nggak dihargai oleh diri kita sendiri, akhirnya kita juga merasa kelelahan nantinya. Jadi penting sekali teman-teman memberikan reward meskipun itu atas pencapaian kecil yang sudah teman-teman alami. Kemudian selanjutnya itu kita mengapresiasi momen-momen kecil ya, momen-momen kecil kita yang menurut kita itu berharga dan membahagiakan ya, itu perlu kita apresiasi. Mungkin ketika momen kita bersama dengan pasangan kita ya, bersama dengan keluarga kita ya, yang sudah melakukan perbaikan tadi gitu ya. Mungkin ada proyek keluarga bersama dan teman-teman sudah berhasil melakukannya gitu, apresiasi momen-momen kecil itu ya. Misalnya teman-teman berlibur bersama, apresiasi proyek teman-teman itu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa nih mengembangkan atau menambah penghasilan gitu ya, teman-teman apresiasi momen-momen itu, kebahagiaannya teman-teman itu ya. Ketika teman-teman mungkin bungkusin paket kayak gitu ya, mungkin teman-teman ketika mendapatkan transferan gitu ya, ya itu apresiasi momen-momen kecil itu. Karena dengan kita mengapresiasi momen-momen kecil gitu ya, itu justru kadang ada sesuatu nantinya akan bertambah lebih besar lagi momennya, dan teman-teman akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar lagi pastinya. Karena terkadang justru hal-hal besar ya, inisiatif-inisiatif besar itu justru datang dari momen-momen kecil ya. Kita lagi liburan dengan keluarga, teride muncul kayak gitu ya. Kita lagi bareng sama pasangan, itu ada ilham,
saya harus melakukan ini nih dan sebagainya. Itu kadang seperti itu. Jadi momen kecil yang membahagiakan itu justru menjadi awal ya dari momen besar yang lebih membahagiakan lagi. Kemudian yang terakhir, yang ini adalah hal paling penting, yaitu konsisten. Ya, ketika teman-teman sudah menerapkan ya prinsip-prinsip Kaizen di dalam kehidupan teman-teman, hal kuncinya adalah konsisten. Teman-teman terus melakukan hal itu. Yang namanya Kaizen itu kan sudah perbaikan yang terus-menerus kan. Nah, kalau sudah nggak konsisten atau berhenti, ya namanya bukan Kaizen lagi ya. Jadi teman-teman yang ingin menerapkan prinsip Kaizen untuk kehidupan yang lebih baik setiap waktu, ya teman-teman lakukanlah dengan konsisten. Dan perbaikan itu tidak harus yang kelihatan besar dan sebagainya, tetapi perbaikan bahkan dari hal yang kecil sekalipun itu adalah perbaikan. Ya, yang ini akan menjadikan hidup kita semakin hidup. Ya, kita akan menemukan kebahagiaan kita di setiap perubahan ke arah kebaikan yang lebih baik itu tadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan tentang prinsip Kaizen, rahasia sukses orang Jepang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menerapkannya untuk kehidupan kita. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.